ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, pada hari ini Allah muliakan kita dengan sebuah amalan yang menjadi sebab kita terhindar di antara tanda-tanda orang munafik. Banyak sekali tanda-tanda orang munafik. Di antaranya ada 30 tanda-tanda orang munafik, dan salah satunya di antara salat yang terberat bagi mereka adalah asqalus salati 'alal munafik minal 'isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat mereka. Dan semoga basyiril masaina fid dulmi ilal masjid binuri tammi yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan salat isya dan subuh di masjid mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, saya akan menjelaskan pada hari ini tentang masalah fikih, yaitu tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam salat. Terkadang banyak statement dari dulu yang dikenal di kita bahwa bergerak 3 kali itu dilarang dalam sholat. Ini suatu hal yang tidak berdasarkan dengan sunnah. Tidak ada dalam hadis kalau gerak 3 kali itu batal. Sehingga statement ini menjadikan orang ketika handphonenya berbunyi dia tidak mau mematikannya. Ketika dia harus melakukan sesuatu dalam sholat, ada gerakannya, maka dia menghitungnya sampai 3 kali. Sebenarnya banyak sekali perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah ucapan. Apa aja perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, gerakan-gerakan yang dibuat di dalam salat? Yang pertama adalah berdasarkan hadis dari Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya bahwa Nabi SAW diriwayatkan dari Abi Qatadah, Nabi pernah menggendong anak kecil ketika salat. Dulu SMP saya di pesantren ngelihat kiai saya sholat sambil gendong anak, namanya juga anak kecil, lagi SMP. Spontan saya bilang, sesat tuh kiai, karena dia sholat sambil menggendong anaknya. Ingat, dia menggendong anaknya dalam sholat, ketika sujud dia taruh, kemudian dia angkat lagi. Ternyata hal ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucunya. Apabila Nabi sujud, beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri, beliau kembali menggendongnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya.
Sehingga pernah suatu ketika ada seorang bapak menggendong anaknya ketika sholat di sebuah masjid di mall. Maka beberapa orang melihatnya dengan nada sinis. Sholat gendong anak. Karena tadi statement gerakan 3 kali itu batal, yang terngiang-ngiang di kuping kita dari sejak kita kecil, seolah-olah itu menjadi sebuah dalil bahwa bergerak dalam sholat itu tidak boleh. Nah, ini yang pertama yang sedang kita bahas, perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Yang pertama adalah menggendong anak kecil ketika sholat. Yang kedua, yang dibolehkan dalam sholat adalah berjalan sedikit sesuai keperluan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah dan pintu terkunci. Jadi Nabi lagi salat sedangkan pintu terkunci. Lalu aku datang agar meminta pintu dibuka. Jadi Nabi lagi salat, Aisyah datang minta pintu dibuka dan pintu terkunci, Aisyah enggak bisa masuk. Maka beliau berjalan dan membuka pintu tersebut, lalu kembali ke tempat sholatnya. Masya Allah. Nabi sholat dan pintunya ada di depan kiblat. Maka Nabi berjalan membukakan pintu buat Aisyah, lalu dia kembali lagi berjalan ke tempat sholatnya. Maka ini ada catatannya. Yang pertama, catatannya adalah pada saat itu pintu berada di arah kiblat. Yang kedua, Nabi berjalan sedikit. Dalam arti kata, jangan dipraktekkan ibu lagi di lantai 2, kemudian suami di lantai bawah minta ketok-ketok pintu, lalu ibu berjalan sambil pakai mukena sambil sholat terus balik lagi gitu loh. Yang ketiga, berjalannya ini nggak boleh membelakangi kiblat. Jadi ketika kita, dan ini saya juga sudah praktekkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah perjalanan untuk membukakan pintu tersebut, kita jalannya mundur. Kalau kita jalannya membelakangi kiblat maka batal. Maka berjalannya dengan cara mundur. Nah, ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sedikit untuk membukakan pintu buat Aisyah karena pintu terkunci, dan Nabi kembali ke tempat sholatnya. Ada yang bertanya, lalu khusyuk itu di mana Pak Ustaz? Khusyuk itu di hati letaknya. Justru pertanyaannya, ketika Anda sholat terus istri ketok-ketok pintu, justru bisa nggak khusyuk begitu? Yang ada di pikiran kita, habis sholat gue keplak nih, habis sholat gue keplak nih. Atau habis sholat mau dimarahin. Padahal Nabi SAW membolehkan hal ini. Ini yang kedua. Hal-hal yang perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam sholat, berjalan sedikit menurut keperluan. Contoh misalnya, sop depan kosong karena ada yang batal. Maka yang berhak berjalan adalah di belakangnya. Berhak berjalan adalah di belakangnya. Maka kalau dia nggak mau berjalan gimana? Anda suruh dia untuk berjalan sebenarnya. Jadi amar ma'ruf dalam sholat, nahi munkar dalam sholat itu tidak berhenti. Anda boleh lakukan. Lagi sholat, ibu-ibu ngelihat ada temannya kakinya terbuka lagi sujud. Ketika ibu ruku sujud, ibu tutupin kaki teman. Itu amar ma'ruf. Itu pahala. Karena temannya kalau dibiarkan terbuka terus, maka dia bisa membatalkan sholatnya, auratnya terbuka, perempuan. Maka khusyuk adalah di dalam hati. Ketika Anda menghilangkan sebuah gangguan, itu bisa menambah kekhusyuan.
Ini yang kedua, berjalan sedikit menurut keperluan. Tata caranya gimana? Kalau pintunya memang di samping, Anda berjalan sedikit ke kanan, lalu Anda maju, Anda bukakan. Lalu Anda mundur lagi ke belakang. Yang penting gak membelakangi kiblat. Kalau membelakangi kiblat berarti batal. Yang paling sering bukan pintu, tapi shaf. Apalagi di Mekah dan di Madinah. Seringkali kita ketika sholat, lagi sholat udah mulai depan, tiba-tiba maju, depan Anda kosong, antara dua tuh. Begitu nggak ada yang maju, antara dua. Satu, ya orang Indonesia, ya. Terus ada lagi yang memang ya orang yang nggak bisa maju gitu loh. Jadi terkadang kosong. Kenapa kosong? Karena ternyata dia nggak mau maju. Padahal dibolehkan maju. Bahkan Nabi SAW pernah ketika dia lagi sholat, datang kambing untuk lewati dia, maka Nabi maju biar kambing lewat di belakangnya. Di sholat ini, ketika kambing itu mau lewat, Nabi maju. Biar kambingnya lewat di belakang. Dia tidak terputus antara dia dengan Rabbnya. Dan berjalannya diajarin oleh ulama. Kalau di mazhab Syafi'i berjalannya itu selangkah-selangkah. Tapi kalau di mazhab yang lain berdasarkan hadis Nabi tadi yang ada kambing itu bebas aja jalan. Nah ini banyak terjadi ketika shaf biasanya. Tapi gimana kalau jauh banget Pak Ustaz 10 meter? Maka Anda tetap berada di posisi itu. Tidak perlu berjalan karena terlalu jauh. Nah inilah poin yang kedua, berjalan sedikit menurut keperluan. Jadi jalannya gimana? Boleh selangkah-selangkah kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab lain, termasuk di dalam kitab Tamamul Minnah, disebutkan ya berjalan saja, nggak usah selangkah-selangkah. Ya, yang penting dia berjalan ke depan. Yang ketiga, bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari sesuatu yang membahayakan. Diriwayatkan dari Al-Azraq bin Qais, ia berkata, kami pernah ke Ahwazi memerangi orang-orang Khawarij atau Haruri atau Khawarij ketika aku berada di pinggir sungai. Nah ini dijadikan dalil sholat boleh matiin handphone. Ini dijadikan dalil sholat boleh matikan handphone. Dan luar biasa masalah handphone di masjid itu luar biasa. Sampai pernah sholat subuh di sebuah masjid di Bekasi, subuh apa isya ya. Itu sampai adu mulut tuh. Pak, matiin handphonenya dong. Kan gak boleh gerak 3 kali. Bapak kagak ngaji sih? Ngaji gua. Ya, sampai berantem. Dan ini seringkali karena statement gerak 3 kali batal. Anda cari hadis mana yang menyebutkan gerak 3 kali batal? Ya enggak ada. Makanya ya terus menuntut ilmu bahwa statement gerak 3 kali batal itu hanya ijtihad. Dan ternyata gerakan-gerakan dalam sholat itu banyak yang dibolehkan. Di antaranya adalah, jadi ketika melihat ketika itu ada seorang sahabat Nabi, ternyata dia sedang sholat, jadi namanya Abu Barzah al-Aslami. Ini hadisnya Bukhari. Dan tali kekang onta berada di tangannya. Jadi ada sahabat Nabi sholat sambil megang tali onta. Sholat sambil megang tali onta. Kemudian lalu ontanya meronta-ronta dan ia mengikuti gerakan tersebut. Ini namanya onta, Pak. Gerak tarik. Ontanya pergi, tarik. Ya, ditarik. Kemudian hadis ini agak panjang. Lalu ia mengatakan, aku ikut jadi kenapa dia sholat seperti itu? Maka ia mengatakan, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam 7 atau 8 pertempuran, dan aku menyaksikan kemudahan yang diberikan
Sesungguhnya aku lebih suka kembali bersama untaku daripada aku biarkan untaku kembali sendiri ke kandangnya sehingga memberatkan diriku. Jadi Abu Barzah al-Aslami ini sholat sambil megang tali kekang onta karena enggak ada tempat ngikat, sehingga akhirnya ontanya tarik-tarikan, dia ontanya kadang ditarik, kadang tarik. Ternyata dia menyebutkan bahwa dia pernah ikut perang bersama Nabi dan dia senang ontanya ada di depannya daripada dia lepasin kabur, kepikiran sama dia karena nggak ada tempat ngikat. Ya mungkin di padang pasir ontanya kalau dilepas kepikiran tak Pak, onta gua kemana nih, aduh pulang susah deh gua nih ya. Akhirnya justru jadi pikiran dan akhirnya makanya ontanya dipegang. Dan ini bisa jadi sebuah kesimpulan hukum bahwa ketika Anda takut tas Anda hilang, ya pegang saja. Kan ada pemaling di masjid itu ngambil tas yang ada di depan. Ada pernah video beredar itu maling langkahin orang sholat lalu ngambil tas yang ada di depan. Bahkan pernah waktu itu kita sholat gerhana di Bekasi. Kalau gerhana kan sholatnya lama Pak. Gerhana tuh lagi sujudnya juga lama. Nah itu karena sujudnya lama, ternyata maling juga belajar itu kali. Oh kalau sholat gerhana sujudnya lama. Akhirnya itu ibu-ibu tas yang ada di depan diambilin sama maling itu. Dan ada satu ibu-ibu yang ngelihat. Ya harusnya yang dia lakukan apa? Ya dia cegah atau dia lempar dengan sesuatu atau dia mengatakan Allahu Akbar. Ya, biar ketahuan. Tapi ternyata ya ibu itu tadi diem be, akhirnya tas yang lain hilang semuanya, isinya duit semua. Padahal ada kemaslahatan, apalagi itu salat sunnah. Kayak begini deh Pak, kita lagi salat sunnah, orang tua manggil, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan Pak? Batalin sholat atau terusin sholat? Maka ada beberapa kemungkinan. Kalau orang tuanya memang rajin ibadah dan maklum terhadap dia, Anda tinggal kencengin aja suaranya. Allahu Akbar. Oh, ibu saya mah baik orangnya, dia tahu maklum kalau saya lagi sholat. Maka Anda teruskan tapi dengan agak dipercepat. Tapi kalau memang orang tuanya pemarah, kalau enggak disamperin bakalan marah-marah dan itu salat sunnah, Anda batalin. Anda batalkan. Termasuk ini kisah siapa? Jurej, yang ibunya marah, akhirnya berdoa jelek buat dia karena dia lagi salat sunnah. Karena berbakti sama orang tua itu wajib, dan salat sunnah boleh dibatalkan ketika ada suatu yang wajib. Yang ketiga, kalau memang itu salat wajib dan ibunya tidak maklum, ibunya suka marah, kalau tadi kan salat sunnah ya dibatalin tuh. Tapi kalau itu salat wajib, maka Anda jangan batalkan tapi Anda percepat. Kalau memang orang tuanya pemarah. Allahu Akbar, lagi salat, mungkin lagi salat duhur di rumah, tiba-tiba ibu manggil dan ibunya baik, tinggal dikencengin aja suaranya, kemudian dia kencengin suaranya, ya dia salat aja terus karena ibunya maklum. Tapi kalau ibunya tidak maklum, marah-marah, maki-maki, dia percepat salatnya. Tapi ketika memang berbahaya, orang tuanya berbahaya, jatuh dari kasur, butuh pertolongan, Anda wajib batalkan juga. Kenapa? Karena ada keselamatan jiwa di situ. Nah, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, jadi ini kitabnya namanya Kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah karya Abu Malik Kamal Said Salim. Ini kitab fikih 4 mazhab karya Abu Malik Kamal Said Salim tentang namanya Kitab Sahih Fiqh Sunnah. Hadis tentang Abu Barzah al-Aslami yang sholat sambil megang apa tadi? Megang tali onta ini dijadikan, dan ini hadisnya riwayatkan oleh Bukhari, dijadikan dalil apa kata beliau? Jika Anda sedang sholat
lalu telepon berdering, maka Anda boleh mengangkat teleponnya agar perempuan tahu kalau Anda sedang sholat. Ini jadi dalil kalau telepon bunyi Anda boleh angkat. Lalu biar dia tahu kalau Anda sedang sholat. Syekh Jibrin membolehkan mengatakan apa? Allahu Akbar. Lalu matikan. Saya pernah ada bapak nelfon, ada bapak-bapak lagi saya nggak tahu dia lagi sholat atau apa. Tiba-tiba dia jawab, lagi sholat Pak Ustadz, lagi sholat Pak Ustadz. Bukan begitu jawabnya. Jawabnya adalah Allahu Akbar. Kata Syekh Muhammad Jibrin, kalau kata Lajnah Daimah Komite Fatwa Saudi Arabia, katakan Subhanallah, Subhanallah. Ya. Nah ini paling banyak, ini paling ramai handphone. Pernah lagi sholat itu handphone nyanyi ringtone-nya Indonesia Raya Pak, dari awal sampai akhir Indonesia gitu. Masya Allah, itu gimana hati-hati yang lain Pak? Ya, pernah juga lagi sholat kan ada tuh ringtone azan. Nah azannya terlambat mungkin bunyinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi sholat azan sampai habis. La ilaha illallah. Kita lagi sholat berjamaah, bunyi seperti itu. Nah kadang-kadang yang di sampingnya kita juga tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya di sebelahnya kasih tahu. Atau ditepak. Maksudnya disuruh ngapain? Matikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak hilang ketika Anda sedang sholat. Nah ketika Anda lagi sholat ada yang bunyi HP, Anda boleh katakan, mungkin dikasih isyarat. Untuk diapain? Dimatikan. Ya kalau Anda memang orangnya, ya saya sih kalau orangnya yang muda, yang seukuran, ya saya tepok betisnya, saya tepok pahanya supaya dia mematikannya. Kalau orang tua saya nggak berani. Nah ini ketika apa dalil handphone boleh berbunyi dan dimatikan? Ini dalilnya. Kisah Abu Barzah mematikan. Kisah Abu Barzah memegang tali onta yang ontanya ditarik terus. Dan ketika ditanya, lebih baik pikiran saya tenang, onta saya ada di depan daripada pikiran saya menerawang entah kemana onta saya. Maksudnya apa? Kita butuh. Lebih baik kita tenang gitu loh. Maka ketika ada hal sesuatu yang mengganggu dalam sholat, ya maka boleh kita melakukannya. Di antaranya adalah handphone. Ya handphone kan tulisannya ada di mana-mana Pak. Matikan handphone, matikan handphone. Ya tapi selalu aja ada kasus orang lupa. Nah ketika lupa inilah ya yang akhirnya menjadi masalah. Ya enggak sedikit, sering sekali kejadian handphone berbunyi. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan perkara dalam sholat adalah menghadang seorang yang melintas ketika sholat. Nah ini hadisnya sudah masyhur tentang sutrah. Kalau kita lagi sholat, kemudian ada orang lewat di depan kita, dan itu lewatnya pas di tempat sujud Pak. Kalau lewatnya bukan di tempat sujud, ya maka nggak apa-apa. Jadi nggak boleh kita menginjak tempat sujud. Kalau di depan tempat sujud, maka boleh lewat, nggak apa-apa. Dan ketika kita sedang sholat, lalu ada orang melintas dan lewat di tempat sujud kita, maka kita cegah. Ini justru sunnah Pak. Sunnah. Kenapa? Karena orang ini bersama korin. Di orang ini ada setan. Nah ini kalau dilihat di bab apa? Di bab sutrah. Makanya kita kalau sholat pakai sutrah. Sutrah itu ya, ukuran sutrah itu 46 cm atau setengahnya. Ya, itu kurang lebih banyak di masjid-masjid ada sutrah itu. Nah itu taruh di depannya. Ya, ketika ada orang masuk ke situ, maka kita cegah. Kalau saya lebih suka begini. Karena begini ini ada tenaga. Kalau begini kan begitu tuh. Kan ada orang yang begitu diginiin, dia ngelawan. Maka karena kita nggak ada tenaga, tapi kalau gini tenaga. Dan pernah begini Pak, malah disalamin sama orang itu.
Ya saudara bilang, malah salamin sama dia. Nah ini ke poin yang keempat, menghadang orang yang melintas ketika sholat di depan kita dibolehkan. Justru ini sunnah. Dan orang lebih baik berhenti 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun dalam riwayat daripada lewat di depan orang sholat. Makanya kalau sholat ya kita harus terpaksa lewat depan orang, jangan injek tempat sujudnya. Jangan injek tempat sujudnya. Kemudian yang kelima, ini justru Pak bagus nih. Membunuh ular kalajengking dan apa saja yang dapat membahayakan orang yang sholat. Lagi sholat ada kalajengking, kalau di Arab kalajengking Pak, suruh bunuh lagi sholat. Itu kalajengking. Gerak 3 boleh, 3 kali nggak boleh. Akhirnya dicatok dia sama kalajengking. Ular diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh aswadain, dua hewan yang berwarna hitam ketika sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi, Ibnu Majah. Dan tadi lafaznya ini adalah lafaz Ibnu Majah. Jadi ketika kita sholat ada yang membahayakan. Seperti apa? Mungkin lagi musim hujan sekarang ya, banyak ular. Ya kalau kita berani ya matiin. Ya kalau kita nggak berani ya kita pindah tempatnya. Nah, masalahnya kalau orang dulu mungkin masih sholat kan banyak apa Pak? Banyak padang pasir, mungkin ada batu ya, atau mungkin ada apa pemukul ya. Nah, boleh juga tuh di masjid taruh pemukul. Tujuannya adalah tapi alhamdulillah di masjid-masjid kita kan tertutup. Kalau zaman dulu terbuka. Zaman dulu masjid aja ada orang Baduy kan kencing di masjid. Ya, tentunya tidak seindah dan semewah serta seaman sekarang. Tapi bisa saja ini jadi kejadian. Ketika kita sedang sholat, yang banyak tuh bukan kalajengking ular. Kalau sekarang mah kucing. Nah ibu-ibu nih biasanya, Ustadz saya lagi sholat, kucing saya ngedekam di sajadah. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ya jangan dibunuh. Nah, ini kan kagak berbahaya kucing mah. Jadi apa yang dilakukan? Anda ambil kucingnya, ketika sujud Anda pindahin ke sebelah. Susah amat orang gerak gitu ya. Ya. Tadi kenapa orang nggak mau gerak Pak Ustadz? Ya gerak 3 kali batal, inilah statementnya. Padahal dia boleh bergerak sampai dia boleh membunuh itu kalajengking ular kalau memang berbahaya ketika dia sholat. Karena dalam Islam ini Pak, jangan sampai sesuatu itu, kita ini ada kewajiban menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama. Satu lagi saya lupa tuh. Ya. Makanya ketika kita lagi sholat kemudian gempa bumi gitu loh Pak, boleh batalkan sholatnya. Kenapa? Menjaga jiwa. Bahkan ada seorang sahabat Nabi ketika dia diancam untuk dibunuh, akhirnya dia mengatakan dia keluar dari Islam, padahal dia masih Islam karena dia takut dibunuh. Maka akhirnya ternyata itu dibolehkan kalau kita terpaksa karena menyelamatkan apa tadi? Jiwa. Jadi sahabat Nabi ini mengatakan dia kafir ya, padahal dia Islam, tapi karena dia ancam untuk dibunuh, maka dia mengatakan itu dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Kenapa? Karena menjaga jiwa. Maka ketika ada sesuatu yang bisa merusak akal, bisa merusak jiwa dan lain sebagainya, maka kita boleh menyelamatkan diri, termasuk ini, yaitu membunuh kalajengking dan ular ketika sholat. Nah kalau kucingnya nggak mau pindah, ya udah Anda gerak ke kanan, pindah tempat. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu, tapi kan nggak ada sajadahnya Pak Ustadz. Seolah-olah sholat harus pakai sajadah gitu. Selama tempat itu suci,
kemudian tempat itu kering, ya, kalaupun ada najis kering, ya, kalau ada pun najis kering, maka itu tidak masalah. Dan selama itu tempat bukan kamar mandi, maka dia boleh sholat. Ya sholat nggak usah pakai sajadah pun nggak apa-apa, selama tempatnya suci. Ustadz, sajadahnya mungkin kan ada najisnya. Kalau najis nggak bisa pakai mungkin, Pak. Kalau najis itu nggak, kayaknya ada najis, nggak bisa. Najis itu harus jelas. Sampai Syekh Utsaimin ditanya tentang liur anjing, gimana? Kalau kering nggak apa-apa. Kalau kering nggak apa-apa. Jadi najis itu akan hilang ketika dia kering. Taib, buat yang punya kucing ya tinggal geser kucingnya. Kadang-kadang kucing kan begitu, suka manja. Mungkin ada kucing-kucing yang manja luar biasa. Nah itu tinggal dipindahin kucingnya. Kalau dia nggak mau pindah, Anda yang pindah. Kemudian yang keenam, memegang orang yang tidur karena suatu kebutuhan. Nah ini pernah terjadi, di mana Nabi, kita tahu ya, rumah Nabi kan kecil. Rumah Nabi ya di samping Raudhah ya segitu, Pak. Ya kecil. Nabi sedang sholat dan Aisyah itu tidur depan Nabi. Kalau Nabi sujud maka kena kaki Aisyah. Jadi kalau Nabi sujud kena kaki Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku selonjorkan kakiku di sebelah kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sholat. Jika hendak sujud beliau memegang. Jadi ketika Nabi kalau mau sujud dipegang kakinya Aisyah. Supaya ngapain, Pak? Supaya ditarik kakinya sehingga Nabi bisa sujud. Jika beliau bangkit berdiri, beliau kembali, Aisyah menselonjorkan kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi Nabi begitu sujud ada kaki Aisyah, maka Aisyah ditepok kakinya supaya apa? Narik ke atas. Begitu Nabi udah sujud selesai berdiri, Aisyah selonjorin lagi. Ya segitulah kecilnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Pak, kita lagi sholat, kita masbuk, karena suka ada refleks ya Pak ya. Refleks kalau orang habis sholat itu suka Assalamualaikum warahmatullahi, itu suka mundur dia sedikit ke belakang. Karena kan mungkin jaraknya rapat, akhirnya yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Lah di belakang kan ada orang sholat. Lalu apa? Kalau Anda sujud otomatis akan kena pundak dia. Maka yang Anda lakukan ketika Anda mau sujud apa? Anda toel dia. Supaya dia apa? Maju. Ya, Anda tepok supaya dia maju. Nah ini Nabi SAW pernah memegang kaki Aisyah supaya kaki Aisyah maju, ditarik, karena kalau Nabi sujud kena kakinya. Kemudian yang ketujuh, menanggalkan sepatu ketika sedang sholat untuk suatu kebutuhan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau menanggalkan sepatunya dan meletakkannya di sebelah kiri. Melihat itu para sahabat pun menanggalkan sepatu mereka. Hadis ini masyhur ya, kita sering dengar hadis ini. Kenapa Nabi menanggalkan sepatunya ketika sholat? Ada yang tahu? Karena ada najis di sepatunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lagi sholat, jadi Nabi lagi sholat, tiba-tiba Nabi dikasih tahu sama Jibril kalau di sepatunya ada najis, maka Nabi buka, Nabi taruh di sebelah kiri. Ya, Nabi buka dan Nabi taruh di sebelah kiri. Nah ini bagus Pak, ini termasuk kalau orang lagi sholat, kalau kita kan suka Idul Fitri ya. Idul Fitri atau sholat suka pakai bawa kresek kan tuh ya. Kalau sekarang kan sholat sepatunya ditaruh kresek di bawah tuh. Itu bagusnya jangan ditaruh di depan. Taruhnya di mana? Di sebelah kiri kita. Ya, kalau mengganggu shop depanan dikit sehingga di depan kaki. Ya kan kaki kita begini tuh. Nah taruh di sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Ya, jadi jangan ditaruh di mana? Di depan. Nah, banyak orang kalau naruh gitu di mana? Di depan. Apalagi kalau Idul Fitri, Idul Adha kan banyak tuh naruh di depan.
Nah, ini salah satu sunnah ketika Nabi SAW lagi sholat, tiba-tiba dikasih tahu ada najis, maka Nabi buka. Dan uniknya luar biasa, sahabat ini orangnya Pak, sekecil apapun yang Nabi kerjain diikutin, semuanya ngikutin, buka sepatunya, ya. Nah, ini juga menjadi dalil ketika kita lagi sholat, lalu ada najis tubuh kita. Misalnya Bapak lagi sholat, tiba-tiba tai cicak jatuh, tak gitu ya, kerasa, wah cicak nih. Apa yang Anda lakukan? Anda buka pecinya, Anda taruh di sebelah. Kalau Anda bisa melepaskan najisnya, misalnya Anda pakai baju sholat pakai kaos, kemudian pakai baju koko, kemudian tiba-tiba lagi sholat Anda sadar ya kejatuhan najis misalnya, maka Anda tinggal buka bajunya karena Anda pakai kaos, teruskan sholatnya. Tapi kalau ternyata Anda sholat pakai baju dan Anda nggak pakai kaos, tiba-tiba jatuh najis ya, atau ternyata ini ada najisnya, maka Anda batalkan sholatnya. Karena salah satu syarat sholat apa? Bebas dari najis. Ketika kita lagi sholat, ada lagi yang ketiga, udah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini baju ternyata bau kencing, masih basah lagi. Sah sholatnya. Karena sudah apa? Sudah selesai. Kalau di mazhab Syafi'i diulangi kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya masih ada, misalnya tahunnya 2:30, duhur kan masih ada tuh Pak, maka dia ulangi. Pendapat mazhab yang lain, saya lupa antara Syafi'i atau Malik, ulangi walaupun waktu sholat sudah habis. Misalnya dia sholatnya tadi zuhur, terus tahunnya asar, ulangi sholatnya. Tapi kalau pendapat yang terakhir tidak perlu diulangi. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Dimaafkan segala sesuatu yang tidak sengaja dan dia tidak pokoknya dimaafkanlah. Maka pendapat yang ketiga yang menurut saya termasuk pendapat Abu Malik Kamal Said Salim, ya udah, ngapain tadi? Selesai sholatnya, udah selesai, berarti udah diterima. Saya ulangi, kalau kita lagi sholat ada najis di tubuh kita, di baju kita, dan kita pakai baju double, maka Anda buka bajunya, teruskan sholatnya selama tidak kelihatan auratnya. Yang kedua, kalau ternyata kita lagi sholat, kemudian najis ini ada di tubuh dan Anda nggak bisa menghilangkannya karena nggak pakai baju lainnya, kalau dibuka kelihatan auratnya, maka Anda batalkan sholatnya. Ya. Pendapat yang ketiga, selesai dari sholat, ternyata Anda tahu, oh ada najis tadi nih di baju, sudah selesai, maka nggak perlu diulang sholatnya. Berdasarkan hadis tentang Nabi menanggalkan sepatu ketika sedang sholat. Kemudian yang kedelapan, yang dibolehkan perkala dalam sholat adalah meludah di kain atau di sapu tangan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya agak panjang, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sungguhnya Allah berada di hadapannya. Kemudian oleh karenanya janganlah meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau bawah kaki sebelah kiri jika ia tersedak secara spontan, maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya seperti ini. Kemudian beliau melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya. Nah, ini kalau misalnya kita mungkin ada orang yang mungkin terpaksa dia ada penyakit tenggorokan atau dia suka meludah, ya, maka dibolehkan meludah dalam sholat, tapi bukan di masjid, karena ada larangan meludah di masjid. Dan kalau misalnya Anda sholat di rumah, tiba-tiba nggak enak tenggorokan, ada dahak atau apa di rumah, Anda boleh meludah kemana? Ke kiri, ya, atau ke bawah kakinya.
Tapi nggak boleh kemana? Ke depan atau ke kanan, nggak boleh ngeludah ke depan atau kanan. Apalagi di masjid, Pak. Ya, di masjid nggak boleh. Ya. Kemudian kalau memang dia tersedak dan harus meludah, tapi di masjid nggak boleh kan meludah di masjid, maka di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk ngapain? Hendaklah meludah bisaubihi hakaza, meludah ke pakaiannya seperti ini. Summa tawa saubahu ba'dahu ala ba'din, kemudian beliau melipat pakaiannya dan menggosokkannya. Jadi misalnya maaf, ludah pakai apa? Bajunya. Dan ludah bukan najis, Pak. Ludah bukan najis walaupun ada dahaknya. Atau kalau yang pakai gamis, pakai gamisnya. Cuman kan susah kalau pakai gamis. Ya, maksudnya kalau dari bawah susah, atau dari ininya, atau seperti ini. Dan ini termasuk gerakan dalam sholat, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Daud. Meludah di kain atau di sapu tangan, atau Anda bawa tisu. Nah, biasanya kalau banyak jamaah Indonesia tuh yang hakekok itu kalau di Mekah Madinah tuh, karena cuacanya dingin, itu rame banget tuh. Apalagi kalau udah lagi atahiyat itu, rame banget. Saya pernah itu lagi di masjid dan saya belum sholat karena memang ada sakit tenggorokan. Lalu sebelah saya, Pak, luar biasa. Sebelah saya itu seorang hamba Allah lagi sholat, maka dia ambil tisu dia kasih ke saya. Maka saya ambil, tapi saya nggak kasih lagi, ya. Jadi saya ambil, dia sholat ngelihat saya, karena meludah itu nggak boleh di dalam masjid, apalagi masjid yang memiliki kedudukan seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pernah juga lagi di masjid, nah itu jadi pengalaman begitu saya belum sholat, dia sodorkan tisunya kepada saya, Masya Allah, ya itu jarang, Pak, terjadi begitu tuh, ya. Kemudian pernah juga di Masjid Nabawi ketika itu kayaknya pelajar-pelajar yang ngerti tentang hadis, dia langsung ngeliatin kita, Pak. Langsung disamperin kita, dikasih apa? Tisu. Biar nggak meludah di mana? Di masjid. Apalagi masjid yang memiliki kedudukan seperti Haramain tadi. Ini termasuk hal yang dibolehkan, meludah di kain atau di sapu tangan atau di mana tadi, di bajunya, ya, di bajunya atau di tisunya. Jadi kalau enak pakai tisu seperti itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, memperbaiki pakaian. Masya Allah, menggaruk ketika sholat. Diriwayatkan dari Jarir Ad-Dabi, ia berkata, apabila Ali radhiyallahu an mengerjakan sholat, ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan pegangan kirinya, posisinya terus demikian hingga ruku. Jadi Ali kalau sholat, tangan kanannya berada di pegangan kirinya seperti ini, boleh begini, ya, seperti orang menggenggam atau seperti orang menumpuk, ya. Dan terus posisi tangannya ketika dia sampai dia ruku, baru dilepas tangannya, kecuali bila dia memperbaiki pakaiannya atau menggaruk. Jadi Ali posisi tangannya terus di sini sampai dia ruku, baru dia lepaskan, ya. Bapak kalau mau ruku kan pasti dilepas, ya. Kemudian kecuali kalau dia apa? Kalau dia memperbaiki pakaiannya atau menggaruk. Misalnya memang harus garuk, ya digaruk sama Ali. Jadi Ali tangannya di sini. Kecuali kalau dia lagi garuk atau dia benerin pakaian. Bapak pakaiannya kan ada makruh pakaian diginiin, Pak. Makruh pakaian kalau sholat digulung begini, ini makruh nih. Enggak batal ya, Pak, ya, makruh. Ada 20 hal yang makruh dalam sholat. Di antaranya menggulung pakaian. Maka
ketika dia lagi sholat, ya termasuk menggulung celana, ya kan ada bapak-bapak yang celananya digulung, ya maka itu termasuk makruh. Tapi satu sisi celana kan nggak boleh di bawah mata kaki Pak Ustadz, ya bagusnya dipotong gitu loh. Nah, ketika dia sholat, lalu kemudian tangannya digulung, maka dia boleh lepaskan. Kan ada bapak-bapak yang mungkin tangan panjang, ketika dia wudhu dia lupa, maka ketika lagi sholat dia ingat, benerin bajunya. Atau ketika lagi sholat, sarungnya mau copot, ya benerin. Saya pernah Pak, ada bapak-bapak sholat, lagi saya kecil, itu sarungnya copot, dia biarin aja. Dia biarin aja. Ya, nah ini kan gimana kalau di mana gerak 3 kali batal, justru dia mengganggu orang gitu loh. Ya, sarungnya copot, ya harusnya dia benerin atuh ketika dia memang perlu membetulkannya. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau sholat tangannya seperti ini, ya seperti ini, boleh seperti ini atau seperti orang menumpuk dibolehkan. Ada buku bagus dari Ustadz Firanda, judulnya Bekal Sholat, atau aplikasinya Anda bisa lihat itu. Banyak sekali, ada tangan-tangan yang nggak boleh, ada yang boleh, ya. Nah diantaranya dan uniknya buku itu ada gambarnya Pak, ada gambarnya. Anda bisa lihat bagaimana posisi tangan yang benar ketika sholat. Di antaranya seperti ini. Nah ketika Ali sedang sholat tangannya seperti ini, kecuali kalau dia lagi garuk atau membenarkan pakai pakaian. Misalnya bapak pecinya mengsong, benerin. Atau mungkin ya mungkin ada orang yang bajunya itu terselip di mana nggak enak posisinya, celana dalamnya atau gimana, ya dia benerin biar nyaman. Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas nih Pak, seseorang boleh melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Seseorang boleh melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kakinya gatal, ya garuk pakai kaki. Kalaupun dia harus menunduk, dia garuk, tapi dia tidak niat untuk ruku. Dia hanya niat untuk menghilangkan gangguan. Atau handphonenya di bawah. Kan kita kalau handphone ada di saku atau di bawah. Kalau di saku ya tinggal ambil, matiin. Kalau di bawah gimana? Ya ambil, matiin. Lalu Anda taruh lagi atau Anda taruh saku Anda. Ya. Nah ini yang ke-9, memperbaiki pakaian dan menggaruk ketika sholat. Kemudian yang ke-10, jika terjadi suatu kelupaan dalam sholat berjamaah, maka bagi kaum laki-laki bertasbih dan bagi kaum wanita bertepuk. Nah ini sering kita tahu hadisnya tentang man nabahu syai'un fi salati falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultifati ilaihi wa innamat tasfih lin nisa. Apabila dalam salat berjamaah terjadi sesuatu, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah, sebab jika dia bertasbih maka akan menoleh kepadanya, sesungguhnya tepuk itu adalah untuk kaum wanita. Jadi kalau ada yang salah dalam salat, katakan subhanallah, subhanallah. Imam sholatnya mungkin dia lupa antara rakaat ketiga atau keempat, maka katakan subhanallah. Ustadz, imam rakaat kelima. Coba Anda jawab. Imam sholat rakaat kedua lupa tahiyat awal. Harusnya kan rakaat kedua tahiyat awal. Dia naik rakaat ketiga. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Baca subhanallah. Di situ kita yang salah. Jadi kalau imam lupa tahiyat awal, dia sudah naik ke atas, maka kita nggak boleh ngucapin subhanallah, malah kita naik ke atas. Jadi Allahu Akbar, harusnya dia tahiyat awal, tapi dia malah naik, maka kita ikut naik. Kenapa? Karena ini pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu lupa harusnya 2 rakaat tahiyat awal, maka dia naik rakaat ketiga. Maka semua para sahabat ikut naik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti ada tambahan, sebelum salam dia sujud sahwi, sebelum salam. Tapi yang terjadi banyak imam salah rakaat ketiga, makmumnya bilang subhanallah, lebih salah lagi imamnya ngikutin makmumnya duduk. Ini salah. Dalam mazhab Imam Ahmad batal sholatnya imamnya. Ini pendapat yang lain dia berdosa. Makanya pernah saya sholat di daerah Bintaro, imamnya rakaat kedua nggak tahiyat awal, dia langsung rakaat ketiga. Maka makmum bilang apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Otomatis imam duduk, dia ngikutin makmum karena dia salah tahu. Apa yang dilakukan oleh saya? Saya naik ke atas. Saya tunggu imamnya di atas. Begitu dia naik ke atas, saya teruskan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW pernah lupa tahiyat awal, kemudian para sahabat pun ikut ke atas, nggak ada yang baca subhanallah, dan kemudian sujud sahwi kapan tadi? Sebelum salam. Pernah saya waktu lagi di Mesir sholat maghrib, Pak. Ternyata nggak jauh sama orang Indonesia. Imamnya lupa rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia naik ke atas rakaat ketiga. Subhanallah, subhanallah. Oh, imamnya pintar, cerdas, diginin. Otomatis makmum pada naik ke atas. Habis sholat dia ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan bagaimana Nabi juga pernah lupa, tapi para sahabat pun mengikuti Nabi dalam rakaat yang lupa itu. Maksudnya tahiyat awal itu hukumnya apa sih? Ada yang tahu tahiyat awal hukumnya apa? Wajib, sunnah, apa rukun? Kan dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ini banyak orang sholat, Pak, tapi syarat kagak tahu, rukun kagak tahu, wajib kagak tahu, sunnah kagak tahu. Kalau sunnah dalam sholat itu banyak, ada 37 sunnah dalam sholat. Wajib sholat itu kurang lebih ada 7. Nah, salah satu wajib dalam sholat itu adalah tahiyat awal, yang kalau ditinggalkan dengan sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja tinggal ganti sujud sahwi sebelum salam. Kalau Fatihah wajib apa rukun? Masih banyak bilangnya wajib. Berarti kalau ditinggalin batal, tinggalin nggak sengaja diganti sujud sahwi, nggak bisa. Fatihah bukan wajib tapi rukun yang harus dibaca. Nah, sekarang itu rakaat kedua tadi tuh, naik rakaat ketiga. Jadi kalau imam lupa rakaat kedua, tahiyat naik ke atas, rakaat ketiga ikutin semuanya ke atas. Ya, ikutin semua ke atas, dan nanti sujud sahwi gantinya sebelum salam. Nah, sekarang lain, imam rakaat kelima, Pak. Imam rakaat kelima. Rakaat kelima dia naik ke atas. Salah kan? Rakaat kelima sholat duhur. Apa yang Anda lakukan? Ikutin apa bilang subhanallah? Ikutin apa bilang subhanallah? Maka bilang subhanallah karena memang salah. Subhanallah, subhanallah. Terus imamnya nggak mau karena dia yang bikin masjid, dia yang punya tanah wakaf, dia megang kunci, nggak mau dia turun. Subhanallah, kurang banyak yang bilang, Pak. Jadi kalau imam nggak mau, ragu, maksud kan kadang-kadang yang bilang subhanallah cuma satu orang, harusnya dibantuin. Subhanallah, 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 nggak mau juga. Maka kita tetap tahiyat akhir, biarkan dia sholat 5 rakaat. Setelah dia tahiyat kita ikutin tuh. Jadi kita diem aja tuh, Pak, nungguin dia. Dia salam, kita salam, lalu ada dialog. Afwan imam, antum sholat lebih 5 rakaat. Masa? Saya soalnya merasa gini-gini. Lalu imamnya begitu dikasih tahu salah, langsung dia sujud sahwi, dia sendiri. Ya, karena sudah selesai
sholatnya. Jadi Anda udah tahiyat akhir aja sendiri, agak lama tuh, doa aja yang banyak tuh. Ya, kan doa sebelum salam paling bagus tuh. Ya, sambil nungguin imamnya khilaf begitu. Dah, Anda tahiyat akhir, begitu salam Anda bareng salam sama dia baru dikasih tahu. Ya, karena dibilangin subhanallah nggak bisa. Nah, untuk perempuan bukan subhanallah tapi apa? Kalau melihat apa tadi? Jangan begini, Pak. Apalagi tepok pramuka, jangan ya. Jadi, nah ini buat perempuan melakukan seperti ini, seperti tepuk tangan. Buat laki-laki mengatakan subhanallah kalau imamnya lupa ketika dalam sholat. Kemudian selanjutnya, tapi boleh Pak kalau mahramnya perempuan, kan tadi kalau perempuan tepok begini, tapi kalau mahramnya semuanya boleh mengucapkan subhanallah. Jadi kalau berjamaah bukan mahramnya dia tepuk tangan. Kenapa? Karena pernah suatu ketika Aisyah itu salat gerhana Pak. Aisyah salat gerhana. Lalu datang Asma, ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Datang Asma ini berarti adiknya, ya. Lalu Asma nanya begini, salat apa orang-orang? Maka Aisyah bilang subhanallah sambil nunjuk ke atas. Maksudnya gerhana, salat gerhana matahari, ya. Jadi yang diambil hukum di sini apa? Aisyah mengatakan kalimat subhanallah. Kan nggak boleh ngucapin subhanallah, boleh kalau itu mahramnya. Tapi kalau bukan mahramnya apa tadi? Bertepuk tangan. Kemudian yang ke-11 menoleh ke kiri dan ke kanan untuk suatu keperluan. Wah, ini lebih ekstrim lagi nih Pak. Nengok kanan kiri untuk suatu keperluan. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, sekali lagi yang sholat banyak, tapi yang tahu makruh dalam sholat dikit. Ya, apalagi yang tahu rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah dalam sholat sedikit. Makanya kita sering dengar firman Allah, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa orang itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lalai. Lalai itu ada 4. 1, nggak ngerti syarat dan rukun. Nah itu lalai itu. Orang nggak ngerti syarat sholat, rukun sholat, itu orang lalai. 2, ya dalam tafsir Ibnu Katsir, orang itu nggak sholat pada waktunya. Yang ketiga, dia tidak khusyuk. Ketiga, dia tidak paham bacaan sholatnya. Siapa yang ada 4-4-nya ini berarti sempurna kelalaiannya. Siapa yang ada salah satunya termasuk orang yang lalai. Taib, menoleh ke kiri atau ke kanan untuk suatu keperluan. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, kami sholat di belakang Rasulullah SAW yang sedang sakit, dan beliau sholat sambil duduk, sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada para ma'mum. Lalu beliau menoleh ke kami yang sedang sholat berdiri, lantas beliau memberi isyarat kepada kami agar kami ikut sholat sambil duduk. Maka kami pun sholat duduk seperti seperti sholat beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Nabi SAW sakit, sholatnya duduk. Kalau imam duduk maka makmum duduk. Tapi para sahabat berdiri sholatnya. Maka Nabi menengok, ngapain? Ngasih tahu supaya mereka duduk. Berarti Nabi ngapain Pak? Sholatnya nengok. Yang batal apa? Yang batal kalau dia membelakangi kiblat. Ya, yang termasuk curian setan apa? Kalau dia nggak ada sebabnya. Kalau ada orang sholat lihat jam lagi sholat, itu curian setan itu. Ya, dia dicuri oleh setan kalau. Tapi kalau ada keperluan dibolehkan. Contoh Abu Bakar pernah lagi sholat, harusnya yang jadi imam Nabi, tapi Nabi lagi sakit. Ketika Nabi datang, orang pada bertepuk, pada subhanallah, ya. Maka Abu Bakar melihat ke belakang, ternyata ada siapa? Ada Nabi, maka Abu Bakar mundur. Dalam riwayat lain Abu Bakar dibolehkan oleh Nabi untuk jadi imam. Nah, ini Abu Bakar nengok, Nabi juga pernah nengok. Contoh kasus misalnya, Anda lagi sholat di rumah, anak Anda main di kolam renang. Anda nggak tahu anak Anda sedang sama siapa dia di situ. Anda lagi sholat, pasti kepikiran lihat itu. Ya Allah, anak saya lagi di samping kolam renang.
Sama siapa tuh? Anda nengok dikit. Oh, ada bibi. Tenang, selanjutnya. Oh, ada bibi. Tapi nggak boleh ngomong oh ada bibi ya Pak ya. Lihat, teruskan sholatmu. Dan itu tidak batal. Dan itu penting. Karena mengganggu konsentrasimu. Maka termasuk perkataan Ibnu Hazm, apapun yang membuat sholatmu lebih baik, kerjakan. Selama tadi tidak membelakangi apa tadi? Kiblat. Ternyata begitu Anda lihat, oh anak Anda sendirian di pinggir kolam renang. Wah, itu Anda harus percepat sholatnya. Bahkan kalau itu berbahaya bisa Anda batalkan sholatnya demi menyelamatkan jiwanya. Nah, ini sholat ini suatu hal yang luar biasa Pak. Ya, suatu hal yang dia bisa batalkan. Lagi sholat Pak, tiba-tiba motor Anda dicuri, apa yang Anda lakukan? Terusin sholatnya, apa batalin? Lalu tangkap tuh pencurinya. Pak Lukman? Mobil lah Pak Lukman bunyi, oh ini mobil gua tuh. Pak Lukman lagi sholat, terusin sholatnya atau keluar tangkap itu atau tangkap itu malingnya. Hah? Batalkan sholatnya. Tadi jaga harta, jaga jiwa, jaga agama, jaga akal. Kenapa? Itu kan harta Anda Pak. Ya, bisa jadi habis sholat. Nyesel gue. Ngapa baru dengar ceramahnya boleh, mobil udah hilang. Ya, jadi ya batalkan sholatnya. Anda keluar untuk selesaikan urusan. Tadi ada sahabat Nabi sampai-sampai dia mengaku apa tadi? Kafir. Padahal di hatinya Islam karena menjaga apa tadi? Jiwanya. Maka dibolehkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, kayak gini ada nih Pak, lagi sholat ada yang jatuh di depan meninggal. Ada pernah mungkin lihat ya, di depannya meninggal. Pada diem aja sebelahnya. Iya kan? Jadi kita lagi sholat. Saya pernah Pak, ada bapak-bapak lagi debat gitu ya. Depan gua pingsan. Jadi pingsan kan nyender-nyender begitu di sini. Karena si bapak itu berprinsip gerak 3 kali batal, maka ini dilolosin tuh orang, nyusrukkan dia Pak. Nyusruk tuh orang. Ya tambah parah, harusnya stroke biasa jadi lebih parah. Jadi gimana yang harus dilakukan? Ya Anda tolong orangnya. Ini jiwa orang loh Pak. Kalau memang Anda bisa maju dia, tapi jangan nengok ke belakang, jangan membelakangi kiblat. Ketika harus terpaksa membelakangi kiblat demi jiwa ini, batalkan sholatmu, selamatkan dia. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya, ini betapa banyak orang yang ketika pingsan atau meninggal dalam sholat, ya jatuh, ya Anda bawa dulu maju, ya kalau termaksa memang harus harus membatalkannya, dibatalkan demi jiwa. Ya, ini poin yang ke-11. Dibolehkan apa tadi Pak? Menengok demi suatu keperluan, asal jangan membalikan badannya. Yang batal itu kalau membelakangi kiblat. Dibolehkan. Nabi pernah lagi sholat, Nabi sholatnya duduk. Kalau makmum harusnya imam duduk, makmum berduduk. Tapi ternyata sahabat berdiri, maka Nabi nengok sambil memberi isyarat supaya mereka duduk, termasuk Abu Bakar. Yang ke-12, memberi isyarat dengan tangan atau dengan kepala untuk suatu keperluan. Wah ini Pak, diriwayatkan dari Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada saat beliau pergi ke Bani Mustalik, lalu aku datang menghadap dan berbicara dengan beliau, sementara saat itu beliau sedang sholat di atas ontanya. Jadi Nabi lagi sholat di atas onta Pak. Lantas beliau menjawab dengan tangannya seperti ini. Kemudian aku bicara kembali dan beliau kembali menjawab dengan isyarat tangannya begini. Saat itu aku mendengar bacaan beliau dan beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Setelah selesai beliau bertanya, bagaimana hasilnya? Tadi aku tidak dapat menanggapi ucapanmu karena aku tadi sedang sholat. Jadi ceritanya Nabi lagi sholat, ada sahabat yang laporan, ya Rasulullah lapor begini. Nabi beri isyarat. Terus dia laporan lagi. Terus Nabi akhirnya menganggukkan.
Ini Pak, ini jadi dalil. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW memberikan isyarat kepada Nabi memberikan isyarat bahwa laporan dari sahabatnya ini. Kejadian sekarang jarang seperti ini, tapi yang ada adalah anak. Kita lagi sholat, anak kasih tahu, "Ma, boleh enggak? Ma, boleh enggak?" Wah, anak kecil mana bisa Pak dibiarin. Maka Anda harus jawab. Berarti boleh. Udah selesai itu. Atau nanti sedang sholat. Nabi pernah sholat habis asar kan? Nabi pernah sholat habis asar, sholat ba'diyah zuhur. Lalu datang perempuan utusan Ummu Salamah bertanya tentang 2 rakaat apa Nabi sholat. Jadi Nabi lagi sholat habis asar, bukan ba'diyah asar, ya, tapi sholat ba'diyah zuhur yang belum dikerjakan oleh Nabi SAW, maka dibayar oleh Rasulullah habis asar, dan itu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu datang orang utusan Ummu Salamah tanya sama Nabi, sholat apa? Ya Rasulullah, engkau sholat apa? Maka Nabi memberikan isyarat. Maksudnya nanti habis sholat dijawab. Nah, ini membolehkan memberi isyarat ketika sholat dengan kepala atau dengan tangan. Termasuk yang ke-12 nih Pak, ucapan salam dengan isyarat. Jadi kalau kita lagi sholat lalu ada pengumuman, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Anda lagi sholat, jawab Pak, tapi bukan dengan ucapan, tapi dengan isyarat. 1, gini, ini tandanya waalaikumsalam. 2, begini, ini tandanya waalaikumsalam. 3, begini, ini tandanya waalaikumsalam. Jadi kalau lagi sholat Anda dengar ada ucapan salam kepada Anda, atau tiba-tiba habis sholat ada pengumuman, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Anda lagi masbuk, lagi sholat, jawab. Ini tanda waalaikumsalam. Jadi nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi, nggak boleh. Tapi diganti dengan isyarat. Sebagaimana tadi, misalnya kita lagi sholat, anak Anda boleh nggak mau? Ya, nah ini boleh memberikan isyarat dengan tangan atau kepala untuk suatu keperluan. Kemudian tanggung ya Pak, 2 lagi. Jika imam terlalu memperlama sujud, makmum boleh mengangkat kepalanya untuk mengetahui apa yang terjadi pada imam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Pak, suatu ketika Nabi pernah sholat lama banget sujudnya. Lama sekali sujudnya. Tentu khawatir dong, terjadi apa dengan Nabi. Ini ada sahabat lihat ke atas. Ternyata di atas punggung Nabi ada Hasan dan Husain lagi naik di atasnya. Maka ini sahabat sujud lagi. Ini boleh Pak. Boleh kita melihat keadaan imam. Ada seorang bapak cerita sama saya, imamnya lama banget sujudnya, sholat subuh. Akhirnya bapak itu melihat, ternyata imamnya nggak ada. Imamnya kagak ada. Akhirnya nggak ada yang bangun dong. Imamnya kagak ada. Akhirnya bapak itu maju ke depan, karena dia di belakang imam, maju ke depan. Maka yang di belakang imam itu pengganti imam. Banyak. Jadi Anda kalau memang bisa ganti ini imam, boleh di belakang imam. Kadang-kadang udah ditulisin badal, tapi yang disolat dia. Jadi bahkan pengganti imam kan misalnya, ya Ustadz Furqon, belakangnya berarti Ustadz Edward, gitu harusnya. Ini kadang-kadang jatah badal imam diganti sama orang yang nggak paham. Maka saya pernah lagi sholat, sebelum sholat imam itu milih Pak, milih dia, karena nggak ada yang dia kenal. Kita semua mungkin musafir, pendatang, imam itu langsung milih. Siapa yang berhak di belakang dia? Kamu sini. Nah, biasanya yang dipilih yang jenggotan atau yang pakai peci haji. Walaupun yang pakai peci haji belum tentu bisa gitu loh. Ya. Tunjuk, kamu pilih sini. Baik, maju. Karena kalau
kalau imam ini batal, dia harus gantiin. Apalagi di Madinah, 5 baris nggak boleh diisi kecuali sama orang-orang yang sudah ditunjuk pengganti imam. Hati-hati Pak, Anda tambang Arab, naruh di situ. Imam batal, Anda harus lanjutkan. Ya, maka itu dijaga polisi tuh kalau di Madinah itu buat 5 orang itu dijaga polisi itu, nggak boleh ada yang duduk di situ kecuali memang yang ditunjuk. Ya sama di masjid juga begitu harusnya. Ya pengen sop pertama, maka ketika yang bagus ya imam badal itu emang di belakangnya gitu loh. Pernah kejadian viral, imam ini Pak susah bersuara lagi sholat. Udah, apa yang terjadi? Dia ke belakang, terus wakilnya maju. Jadi ketika lagi sholat, ada sesuatu terjadi dengan imam, entah dia batal atau apa, maka yang dilakukan oleh imam 2 cara. Yang pertama, imam udah ada di belakangnya. Misalnya Ustadz Furqan tiba-tiba dia batal, dia keluar lewat sini, Ustadz Edward, nggak usah Ustadz Furqan narik-narik, nggak usah. Cukup dia, karena dia tahu Ustadz Edward di belakang, dia tinggal keluar, Ustadz Edward yang maju. Ya, Ustadz Edward yang maju. Tapi ketika di belakang imam itu orang yang dia tidak kenal, dia batal, nggak boleh dia lanjutkan sholatnya. Maka yang dilakukan sama Ustadz Furqan apa? Dia berbalik, dia pilih salah satu di antaranya. Masalahnya yang dipilih mau nggak? Ustadz Furqan milih antum. Makanya kalau di tempat lain buat imam badal itu sajadahnya beda supaya nggak ditempatin sama orang lain. Nah, ini orang-orang pengen sop pertama tapi ngambil jatah badal imam. Ya boleh kalau memang dia orang yang ditunjuk. Nah, ini Pak adab. Jangan sampai pengen sop pertama. Ya, terus ada anak kecil di belakang imam. Anak kecil boleh sop pertama, tapi jangan di belakang imam. Jadi ahsan yang di belakang imam adalah memang imam badal, pengganti dari imam tetapnya kalau ada apa-apa. Atau orang yang memang mempunyai keilmuan yang mungkin sama dari imam atau lebih dari imam. Yang penting dia bisa menggantikannya. Nah, ini adab-adab kayak gini minim Pak. Ya minim. Kayak sop misalnya. Sop itu dari mana sih mulainya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sopnya di sebelah kanan. Maka kata Syekh bin Baz dalam kitab Tamamul Minnah, siapa yang rakus terhadap pahala, hirs, semangat, ambil sop sebelah kanan. Jadi kalau sop paling bagus dari kanan. Tapi kalau memang dia mau, misalnya sopnya kosong Pak, sopnya kosong, ya sopnya kosong. Kalau dia mau mulai dari kanan, bagus, gak apa-apa. Jadi yang lain ikutin. Tapi kalau ternyata orang yang pertama kali datang ini di sop yang kelima ini ternyata orang yang ngambil tengah, ya berarti nanti ke kanan ininya Pak. Nah sekarang ada sop udah mulai dari kanan. Datang bapak-bapak ngambil tengah. Jadi yang mana kosong Pak? Kan udah ada 2 orang di sebelah kanan. Harusnya yang bapak ketiga ini kemana? Ke kanan dong, ikutin. Lah dia ngambil tengah. Ya salah begitu. Akhirnya sopnya apa? Terputus dong. Ini di kanan, ini di tengah. Sini 3 orang, dia sendiri di sini. Datang lagi orang malah ke sini. Maka saya suruh, ini isi Pak, ini isi Pak, ini isi Pak. Jadi ngikutin. Jadi kalau Anda datang ke masjid sop kelima kosong, Anda ambil dari tengah, maka makmum yang ngikutin dari orang yang pertama tadi ya ke kanan. Tapi kalau sop udah dimulai dari ujung sana, maka Anda ngikutin dari ujung sana. Jangan Anda bikin sendiri di sini. Nah ini adab-adab kayak gini banyak. Maka ada satu kitab karya Syekh Fauzan, namanya Ahkam Huduril Masajid. Bagaimana adab-adab datang ke
masjid diatur secara komplit. Di masjid tuh nggak boleh begini, di masjid tuh nggak boleh begini, di masjid tuh begini, yang makruh ini dan lain sebagainya. Nah ini poin yang ke-14, dibolehkan untuk apa tadi, melihat keadaan imam, takutnya imam kenapa-napa. Jadi cerita bapak tadi, imamnya nggak ada pak, imamnya kosong. Akhirnya bapak itu maju. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang kepada tanya, kemana imamnya, kok lu? Dicari, nggak tahu imamnya kemana, ternyata di kamar mandi. Mungkin apa sih? Dia mules ya, pengen BAB, daripada dia narik orang dia bocor di situ ya dia kabur. Cuma kalau di belakangnya imam badal, otomatis imam badal yang maju pak. Tapi kalau di belakangnya bukan imam badal, udah deh tuh pak, bisa-bisa itu sujud sampai matahari terbit. Karena nggak ada yang bangun ya. Maka bapak itu kreatif, lihat kagak ada imam, dia maju ke depan. Taib terakhir, ini dalil yang suka baca Quran pakai handphone dalam sholat. Membaca Quran dengan melihat mushaf pada sholat sunnah untuk suatu keperluan. Makanya apabila seorang ingin memperpanjang bacaan sholat sunnah, sementara tidak ada surat panjang yang dihafalnya, misalnya bapak-bapak, kan bagus ya pak, kalau sholat malam itu 100 ayat, paling bagus tuh 100 ayat. Kalau bisa, maka ada ibu-ibu rakaat pertama dia baca ini, pada ini total jadi berapa tadi? 100. Jadi ada kedudukannya tuh, yang baca 10 ada kedudukannya, yang baca 100 ada lebih. Nah bapak-bapak nggak ada yang hafal, maka Anda boleh melihat apa? Melihat Quran. Apabila seorang ingin memperpanjang bacaan pada sholat sunnah sementara tidak ada surat panjang yang dihafalnya, maka tidak mengapa sholat dengan membaca mushaf. Siapa yang melakukan ini? Diriwayatkan dari Al-Qasim, Aisyah pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca langsung dari mushaf Al-Quran. Pernah Aisyah diimami oleh hamba sahaya yang baca pada mushaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tentang apa? Tentang sholat sunnah boleh megang Al-Quran. Tapi kalau ulama berbeda tentang sholat wajib. Sholat wajib boleh nggak megang Quran Pak Ustadz? Kalau Syekh bin Bas boleh kalau putuh. Misalnya hari Jumat sholat subuh, sunnahnya baca as-sajadah, imamnya nggak hafal, boleh sekali-kali dia lihat dalam sholat wajib. Jadi kalau Syekh bin Bas boleh sholat wajib pun megang apa tadi? Al-Quran. Kalau memang itu dibutuhkan. Dan saya pernah melihat seorang bapak-bapak yang jadi khatib. Mungkin karena sudah tua, ya hafalannya berkurang. Dia bawa contekan Pak sholat jadi imam. Sholat Jumat. 1 dia baca Sabihis, 2 baca Al-Ghasyiyah. Nyontek dia. Bahkan sekarang ada kacamata Google Glass. Itu ada Quran di kacamatanya Pak. Tuh bapak kalau pengen jadi hafiz tapi bohongan gitu tuh. Tiba-tiba kok bacaannya lebih bagus dari Furqan, lebih panjang. Ternyata bapaknya di kacamatanya ada Qurannya. Itu 15 jutaan lah. Ya. Jadi ada kacamata yang ada Qurannya. Jadi kalau bapak lagi sholat sunnah tahajud pengen lama-lama boleh megang Quran. Ya, tapi kalaupun pakai handphone gimana? Boleh. Termasuk Ustadz Firanda pernah mempraktekkan bagaimana cara sholat megang handphone atau taruh Quran di depannya. Tapi kalau untuk sholat wajib tidak boleh kecuali dibutuhkan. Benar-benar. Tapi ada satu masjid yang ketika sholat selalu baca Quran di depannya Pak. Nah ini nggak boleh kayak gini, jadi kebiasaan. Ya, jadi dia baca Quran di depannya. Ya, jadi dia biar hatam katanya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh baca Quran depannya. Nah ini tidak boleh diperdebatkan kalau jadi kebiasaan. Bahkan di kitab Sahih Fiqh Sunnah, hadis tadi tidak boleh dikerjakan pada sholat fardu. Karena Aisyah melakukannya di sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Maka sholat tarawih boleh itu Pak. Imam ya. Kalau memang pengen baca 1 malam 1 juz ya, kemudian imamnya kan
mungkin ada saja namanya lupa bacaannya, ya maka biarlah dibantu dengan. Nah, tapi itu imam yang megang ya Pak, bukan kita. Jadi ada orang sholat di Masjidil Haram megang Quran. Kan di Masjidil Haram kan semalam 1 juz lagi taraweh dia megang Quran. Terus saya tanya, kenapa megang Quran? Takut imamnya salah. Terus kalau imamnya salah, lu bisa benerin. Lah imamnya kan jauh Pak, benerin dari mana dia? Ya maka itu bukan tugas makmum, itu tugas siapa? Imam. Inilah 15 dalil sholat boleh bergerak. Sebenarnya masih ada lagi dari kitab yang lain, tapi intinya ini tidak meninggalkan kehusyuan. Khusyuk itu di sini. Justru kalau Anda menghilangkan gangguan, bisa jadi Anda lebih khusyuk. Tapi mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Bapak. Terkait dengan menggendong anak, itu kan berarti ada 2 makna, ya. Pertama, kaitan menggendong di depan. Digendong di depan. Menggendong di depan, ada juga menggendong di belakang orang Jawa Pak Ustadz. Kalau yang di depan mungkin insya Allah nggak ada masalah Pak Ustadz. Bagaimana mungkin dalam keadaan tadi at-tahiyat awal, ternyata cucu atau anak itu lari, gendong, naik ke atas, otomatis nggak mungkin kita lepas, otomatis kita berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri bisa enggak tangan kiri itu megang si anak atau si cucu di satu sisi, yang di depan di sebelah kanan itu bersedekap. Terima kasih Ustaz. Taib. Apa hukum bersedekap? Rukun, wajib, sunnah apa syarat? Begini ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah. Malah saya menyarankan kalau orang yang pengen sholat berdiri, tapi dia lemah berdirinya, maka dia pakai tongkat. Dia sholat boleh begini, pegang, atau dia megang begini. Bahkan saya pernah lihat seorang imam luar biasa, dia sholat dan tidak ada penggantinya sepertinya. Dia sholat sambil begini, Allahu Akbar, lalu dia pegang. Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang udah tua, takut jatuh. Maka bersedekap itu hukumnya sunnah. Nah sekarang ketika sesuatu yang sunnah boleh ditinggalkan, kalau bertentangan dengan yang wajib maka dia dimaafkan. Tapi siapa yang meninggalkan yang wajib demi menjalankan sunnah, maka dia tertipu. Hati-hati Pak. Yang menjalankan wajib, meninggalkan wajib demi sunnah, maka dia tertipu. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah demi yang wajib, maka dia dimaafkan. Contoh, udah qomat, kan nggak boleh sholat sunnah, Allahu Akbar. Kalau yang rakaat kedua dicepetin. Kenapa dibatalkan? Karena menyempurnakan yang wajib lebih baik daripada menyempurnakan yang sunnah. Nah Bapak kan lagi gendong begitu, tangannya begini, akhirnya nyelamatin siapa? Nyelamatin jiwa. Maka ini dibolehkan. Kalau biasanya kan orang begini kan, tapi ternyata anaknya malah main-main ke atas. Ya udah, ya Anda pegang. Yang penting jangan sampai kita berbalik ke belakang. Ya, kalaupun ternyata jatuh dia, ternyata Anda harus batalkan, ya batalkan. Demi apa tadi? Keselamatan jiwa. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Bandung, wali kota Bandung, ketika itu dia mau jadi khatib, meninggal. Nah kemudian yang saya tanyakan, apakah sholat Jumatnya diteruskan atau diserahkan kepada masing-masing? Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau mau gini, ini ke kanan, tangannya ke Pak Obong ke kanan, jangan begini. Nah, jadi sunnahnya itu kalau mau geser ini ke kanan gini, atau begini dua, nggak boleh bukan? Ini termasuk larangan apa? Bersandar dengan kiri. Jadi kalau nggak dua-duanya atau kanan. Ya kemarin viral ya, ada Jumatan ya,
kemudian meninggal dunia. Maka yang harus dilakukan adalah sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah lagi salat ditusuk dalam salat. Kemudian salat batal? Tidak. Salat diteruskan tapi dipercepat, diganti oleh Abdurrahman bin Auf. Maka ketika terjadi kayak kemarin, bagusnya kan udah meninggal Pak, ditaruh dulu di sebelah, di mana yang tempat aman, lalu percepat khutbahnya. Alhamdulillah ya, gak usah lama-lama karena ada suatu hal yang harus diurus. Nah kemudian setelah itu ya sholat Jumat selesai, baru diurus jenazahnya. Kemarin gimana kejadiannya? Diurus dulu jenazahnya? Atau ya, ada yang tahu? Ya, meninggalnya meninggalnya di rumah sakit. Di situ jatuhnya ya. Taib, di situ jatuhnya ya. Berarti kalau memang dia, ada sebuah pertanyaan tentang dokter yang meninggalkan Jumatan. Dibolehkan dokter meninggalkan apa tadi? Jumatan demi alasan kemanusiaan. Ya, ada itu fatwa dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ketika dokter, ini orang harus dioperasi, kalau enggak meninggal, maka dia boleh untuk mengganti Jumatnya dengan zuhur. Nah kalau memang itu penting Pak, antarkan ke rumah sakit. Ya, maka nanti yang di sana kan mungkin ketinggalan Jumatannya, maka dia ganti dengan salat apa tadi? Zuhur. Tadi jaga harta, jaga jiwa, jaga akal, jaga agama. Maka ini termasuk kemaslahatan, dibolehkan insyaallah. Ada lagi? Taib, mudah-mudahan mohon maaf kelewat waktunya. Insyaallah nanti kapan kita bahas tentang, kalau tadi baru gerakan yang dibolehkan di dalam sholat, nanti ada ucapan yang dibolehkan di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak boleh ragu lagi. Kalau ada handphone berbunyi yang matikan, dan Anda boleh menyuruh orang itu untuk mematikan. Minimal dengan apa tadi Pak? Isyarat. Ya, isyarat. Atau Anda kalau yang bapaknya tua-tua kayak gitu, insya Allah nggak Pak Obon misalnya sebelahnya bunyi handphone, ya Anda tinggal tepok aja, insya Allah dia kagak marah Pak. Karena orang tua yang ngasih tahu gitu loh. Ya, apalagi kalau yang ngasih tahu ada tulisannya baju, tulisannya DKM, ya enak kali itu. Ya, ya. Begitu ada nggak apa-apa amar ma'ruf nahi munkar di dalam sholat. Semoga dimudahkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم